terbaik adalah permohonan yang Allah Subhanahu wa taala tuntut untuk engkau. Jadi kita boleh memohon semoga rezeki lancar, itu baik. Tapi kalau rezeki lancar belum tentu ahli sedekah. Kalau ingin yang lebih baik adalah berdoalah menjadi ahli sedekah. Soal rezeki lancar tidak usah ditanya. Jadi doa yang terbaik adalah sebuah doa yang isinya adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tuntut, bukan apa yang menjadi selera pribadi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini secara ilmu basic pun paham ya. Nah, kalau sudah paham mari kita tutup ngaji ini. Jadi monggo kita berdoa semoga misalkan ya ringan urusan, gampang urusan. Tapi orang gampang urusan, ringan urusan belum tentu ahli qiyamul lail, ahli tahajud belum tentu. Tapi nek berdoa pengen lebih baik, berdoalah semoga menjadi ahli qiyamul lail, sehingga soal gampangnya urusan tidak usah ditanya, nanti ditolong oleh Allah. Amin Allahumma. Bang, saya melihat di sini ini orang soleh-solehah semua. Lihat bapak-bapak di sini sepertinya wajah-wajah jam 2 malam ini. Jam 2 malam bangun, terus kemudian ke kamar mandi, habis itu terus alhamdulillah. Soleh tawadhu ini. Ibu-ibu juga walaupun saya nggak melihat tapi radius dari sini ini nampak ibu-ibu ya 3 juz tiap hari ya Bu ya. 3 juz tiap hari. Juz apa saja? Rahimahullah. Maka kita butuh berdoa untuk bisa ibadah. Saya kasih contoh lagi yang paling gampang. Monggo dengan mau berdoa, ya Allah berikan hati yang tentram, ayem, monggo silakan. Tapi orang tentrem belum tentu ahli zikir. Betul? Lane orang ahli zikir mesti tentrem. Jadi saya pundi donga muga-muga tentrem napa muga-muga ahli zikir. Nah, karena jelas teorinya janji Allah ala bidzikrillah tatmainnul. Jadi fokus kita bukan berdoa agar tentrem, tapi berdoalah semoga menjadi ahli zikir. Sehingga ada rekomendasi doa dari Rasulullah SAW untuk Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadah. Ya Allah tolong aku untuk senantiasa zikir kepadamu. Tidak usah doa tentrem, otomatis itu. Wa syukrika, ya Allah tolong aku untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur. Tidak usah minta doa ditambahin nikmat. Wong jelas janjine la in syakartum lazidannakum. Jadi monggo jenengan milih sing pundi. Ada 2 model berdoa. Model berdoa adalah agar kita sesuai seleranya Allah atau agar Allah sesuai selera kita. Sing saya sing pundi? Agar kita sesuai kehendak Allah. Lah umumnya kita berdoa agar Allah sesuai selera kita. Jadi ini keliru betul. Yang melihat ini donga yo piye pen Gusti Allah manut dhewe. Padahal niki wagu lho mboten. Wagu minal wagwin wasarwin wal jelahin. Ini ilmunya sing ringan-ringan. Maka mulai hari ini berdoalah tentang yang Allah mau, yang Allah kehendaki,
yang Allah perintahkan, bukan yang diperintah oleh diri sendiri. Nanti dirasakan diri sendiri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa terus wa husni ibadati. La husni ibadati itu bagusnya ibadah. Man amila sholihan, bahasa Quran, min dzakarin au unta, siapa orang yang iman kemudian sibuk melakukan amal soleh, bahwa mukminun ya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wong sing dandani imane, dandani amal soleh, uripe bakal hayatan thayyibah. Thayyibah niku lho, sae. Jadi ndak usah sing terus kemudian aneh-aneh. Ya Allah pingin gini. Itu namanya selera diri kita paksakan agar Allah mengikuti selera kita. Niki kan jane salah. Di sapa sing pengirane, sapa sing kewulane ora jelas. Maka ilmu ini ilmu ringan maksimal. Mulai hari ini kalau berdoa adalah yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Karena setiap yang kita inginkan, ya, setiap yang kita inginkan boleh jadi jatuhnya hawa nafsu. Tapi kalau yang Allah inginkan, keinginan kita itu include di dalamnya. Include itu bahasa Indonesia terus termasuk lah ya. Dongo tentel mulai mesti ahli zikir, nek dongo ahli zikir muga mesti dan terdongo tambah rezeki belum tentu jadi ahli sedekah. Dongo dadi ahli sedekah tambah rezeki. Boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini ilmu basicnya seperti itu. Lalu kemudian sedikit saya tambahi lagi biar gamblang. Ada logika awam lah ya, logika orang tahu ngaji sebut saja begitulah, bahwa yang namanya sholat itu ngangel-ngangel urip. Nek jelas kalau kita sholat justru ngendeng-ngendeng urip. Nah monggo kita ini sesuai prasangka kita masing-masing, bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai prasangka nama hambanya. Sehingga kalau kita berdoa, ya Allah jadikan aku ahli sholat, pinaringan urip ingkang enteng. Amin Allahumma. Loh, apa sahabat itu hidupnya itu kayaknya berat sama ringan di kelihatan zahir maupun kelihatan batin itu bisa jauh berbeda. Datang orang kepada Rasulullah SAW, seorang wanita, ya Rasul, saya ini sakit kepala lama banget. Orang hari ini kalau sudah kadung sakit kepala kan harus aneh-aneh, dikompres, ditutup-tutup, semua harus sakit kepala separuh, dijambak-jambak, macam-macam. Datang kepada Rasulullah mengaku sakit kepala. Rasulullah itu jawabnya simpel, kata Pak, saya doakan sembuh, insya Allah sembuh. Mau nek pengin surga sing sabar. Wong biyen itu nggih pun kula tak sabar mawon. Mboten napa angsal surga. Angsal ridhone Gusti Allah. Lah kadang-kadang kita ya rada urip ya tetep sehat tapi ya tetep surga. Ngono. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi ke tema. Jadi di ilmu yang paling basic, silahkan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dalam setiap doa kita ini adalah apa yang Allah inginkan,
atau yang kita inginkan. Kalau berdoa itu hanya sesuai yang kita inginkan, bukan hanya tidak sopan. Kayak tadi itu bukan hanya tidak sopan, tapi umumnya begini. Bila berdoa atas dasar keinginan diri, begitu dikabulkan cenderung lupa. Biar pas anak loro teng rumah sakit, sedikit lagi operasi, masya Allah, ngelihat masjid itu menarik, sujud itu bisa lama, donga niku kalian nangis sebentar. Barang anak wis sehat, tekan omah, khusyuke sama atau beda dengan yang dulu? Kenapa? Karena kita pakai selera diri. Atau bila lama sekali tidak dikabulkan, suwi mangga dulu, suwi minal mutungin, gitu. Hari ini nek wis gelem salat rezekine lancar, urusane gampang, meneh gelem ngaji jarine penak kabeh, ternyata bodoh. Terus suwi-suwi burine perintah nek balung kere bae ngono gitu. Suwi-suwi ora tau ketok nang masjid. Namanya minal apa tadi? Mutungin. Lah saya tanya, nek umumnya kita itu sing pertama tadi itu suwi dikabul, begitu dikabulkan terus lali, namanya minal laliin, utawa ora suwi lama tidak dikabulkan sehingga minal mutungin. Paling banyak itu minal laliin atau minal mutungin kita ini. Budi harus yang jawab variasi. Ini kita ngajinya sing santai-santai mongge, ringan-ringan, tapi sing gampang dipahami. Terus kemudian ini masalah hati. Karena kalau di sini ada 100 orang, kemudian dia berdoa dengan doa yang macam-macam, hati yang membuat kualitasnya berbeda. Tenggene akhir kitab Riyadhus Shalihin niku digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang demikian banyak beribadah di akhir zaman sampai yang paling puncak adalah mereka akan mengelilingi Ka'bah semua. Tapi kemudian summa wafauna semuanya mati wa tub'atsuna dan kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah biniyatihim, dalam riwayat lain biqulubihim, sesuai kualitas hatinya. Sesuai kualitas apa? Nah, ini kita lagi mengkualitaskan hati. Nek soal ibadah dohir sih niki wau niku wajah-wajah jam 2 lah ya. Jam 2 wajah-wajah 3 juz ini kalau belum baca Al-Mulk belum bisa tidur lah dengan Mas. Alhamdulillah. Jadi sebelum tidur baca surah apa? Al-Ikhlas ya. Masyaallah. Ulama rumane mboten ketulung santri, ndak ketulungan jadi ora pati nglakoni ya. Dadi gawe pondok asli nunut istiqomah dia dulu santri. Lah nek mboten nampa setoran niku nggih lali kok. Masyaallah. Jadi aslinya saya sering bilang sama santri-santri, jangan iki saya yang nurut sampean Mas. Barang lu terus GR sesuk sebuahnya udah telat kan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan lanjutkan. Maka Rasulullah SAW dengan sabdanya yang sangat luar biasa, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu substansinya atau intinya adalah ya ibadah. Kalau doa dalam rangka agar Allah memberi ini, memberi itu, begitu diberi minal laliyin, lama tidak diberi minal mutungi. Maka sing saya doa muhul ibadah. Doa itu intinya yo ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau intinya ibadah, isi doa itu juga settingan isi ibadah. Jadi monggo ya Allah,
paringi ati ingkang tentrem, tapi belum tentu ahli zikir. Tapi nek ya Allah jadikan saya ahli zikir, otomatis tentrem. Milih sing pundi? Lah sing paling sae doa itu adalah yang Allah inginkan, bukan yang selera kita inginkan. Simpel. Ini nek dibahas gampang, Pak. Gampang, enteng aja ini. Wong kok nek dong pas kelakon lah. Oleh karena itu butuh sedikit diulang-ulang. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu di kalam pertama. Kemudian yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Agak panjang ini, langsung saya terjemahkan paling simpel saja, bahwa intinya pastikan permohonanmu itu hanya kepada Allah. Kalau tadi pastikan doamu itu adalah yang Allah mau, bukan yang kita mau, gitu. Kalau yang nomor 2, pastikan berdoanya itu kepada Allah, memohonnya itu kepada Allah. Nah, memang ada orang yang berdoa tidak kepada Allah banyak, mengharap bukan kepada Allah banyak. Saya kasih contoh, Bapak Ibu rahimahullah. Saya berharap nak kamu ini pinter ngaji. Saya tanya, ini baik atau buruk? Baik. Salah atau benar? Benar, tapi sebenarnya salah. Kalau saya berharap kamu mau ngaji, nak, anak ini berharap mau main HP, adiknya berharap mau main jalan-jalan, ibunya berharap suruh merewangi masak, maka akan ada tabrakan harapan semua karuan. Maka saya nah aku berharap kepada Allah, kau mau ngaji. Understand? Cetra ulang-ulang. Oh, kalau nalan Bapak Ibu rahimahullah, jadi satu-satunya tempat berharap hanya siapa? Lah kalau kita sudah berharap kepada Allah, terus substansi doa adalah ngaji. Ngaji itu kan sesuatu yang diingini oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Udah tempel semua. Maka Allah ridho. Saya tanya, adakah yang mampu melawan kehendak Allah? Ada. Maka lebih saja. Nah, selama ini kita berharap anak itu pintar ngaji, sekolah, sukses dunia akhirat. Tapi orang jelas sing sopo sing diharap. Nah ini yuk kacau. Berarti kaidah pertama adalah pastikan isi harapan itu yang Allah mau. Kaidah kedua, yang kita harapkan adalah siapa? Allah. Jelas gitu? Nah, kulo karena ternyata nek ngarep-arep apa wae kudu karo Gusti Allah, bukan kepada makhluk, gitu. Kadang-kadang kita ini akhirnya hanya berharap kepada Allah. Nek wis lebar kaset, berobat sana tidak sembuh, berobat sini tidak sembuh, situ tidak sembuh, sana sembuh, krum kono krum gini, kono lakoni kabeh, terus terakhir ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku berharap, hanya Engkau yang Maha menyembuhkan. Terus kelingan ayat Al-Quran, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Allah yang Maha menyembuhkan, Engkau yang Maha. Iki cara malaikat e kemelusan iso guyon, malaikat e muni ngene, lha wingi mendi. Maka
kaidah yang nomor 2, pastikan kita berharap hanya kepada aku lo coba lo nanti jajan sendiri lo. Biasanya pagi-pagi itu baru pulang ya, nomor setoran terus ngaji kitab atau santai-santai duduk. Biasanya saya bilang sama istri, dok kayak kopi lu, biasanya begitu. Iki bisa aku ngerti ilmu nih, wah serasa ngomong ada manusia ini. Cukup nanti ya Allah, kopi. Dan subhanallah, sak jam orang tentu. Sak jam tentu. Terus kalau kelingan loh, ya iki salah ini. Berharapnya benar kepada Allah, tapi kopinya itu apa urusannya dengan perintah Allah? Gitu kan? Apa urusannya perintah Allah? Kudunya minimal dikaitkan lah, ya Allah, ini saya mau baca kitab, atau ini saya mau dzikir, mau duhanan, wasilah lebih kuat, saya pakai doping kopi. Jadi inti doanya tetap muka-muka yo dzikir, yo ibadah. Terus berharapnya kepada pun paham betul. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara bola lah kita ya Allah kula muga-muga saged gadah mobil monggo. Mobil itu kaitannya dengan perintah Allah apa? Kan sing paling ideal mboten mobilnya, tapi ya Allah kula pengin silaturahim, ngaji sing mboten kudangan kan ngoten. Buat paham betul ya? Sallallahu alaihi wasallam. Lah insyaallah sesuk dikabulke ujug-ujug teko mantol. Amin. Ya kudune. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyembang tengge kula nek ngaji nek sepaneng olah mboten dados. Santai mawon. Al-du'a muhrul ibadah. Doa itu substansinya, intinya adalah ibadah. Secara isi maupun secara kepada siapa kita berdoa. Nah, jadi dua kaidah ini kita sudah sampaikan. Terkadang kita bisa berharap kepada Allah, bisa. Terus kemudian isi doa juga untuk nilai ibadah, tapi hanya di step pertama, di step kedua, di fase kedua sering kita lupa. Jangan kelas kita, kelas nek para nabi itu lupanya bukan dalam rangka benar-benar lupa ya, tapi namanya tasyri', sedang ada pembentukan syariat atau sedang untuk pelajaran untuk para umatnya. Dalam tafsir Ar-Razi itu ada satu kisahnya Nabi Musa alaihissalam kala itu sakit perut. Lalu kemudian pada saat beliau sedang munajat karena terganggu dengan sakit perut, ya Allah, aku akan lanjutkan munajatku ini ya Allah, tapi aku harus melakukan apa yang menjadikan wasilah untuk memberikan kesembuhan dari sakit perut ini. Fa'auhallahu ilaihi, Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa untuk pergi ke sebuah padang rumput tertentu, kemudian memakan rumput tersebut dijadikan sebagai resep obat, diminum dan sembuh. Alhamdulillah. Ba'da sinin, setelah sekian tahun beliau sakit perut lagi. Pada saat sakit perut lagi beliau langsung lorong tengkong ini jelas. Padang rumputnya di sana, rumputnya itu datang ke padang rumput. Begitu sampai padang, ambil rumputnya, jadikan obat, sembuh atau tidak? Apa bedanya dengan yang pertama? Ya, jelas kan bedanya. Lalu beliau kemudian, ya Allah, kok jadi tidak sembuh ini gimana? Apakah rumput ini sudah tidak mujarab lagi? Allah menjawab dengan jawaban yang bagus. Pada kala pertama engkau ini dariku menuju padang rumput,
Dikala yang kedua, engkau dari dirimu sendiri menuju padang rumput. Padahal siapakah yang maha menyembuhkan? Nabi Musa menjadi jelas. Kasus pertama memang dari Allah menuju padang. Kasus yang kedua inisiatif diri sendiri. Janjane orang kudu Nabi Musa, kita ini sering sih model kayak ini. Masya Allah, dongo ya Allah, niki kula terbelit hutang, atau ya Allah nginjak niki kula badhe mantu anak sing pertama ya Allah, repot niki ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya terus dongo terus niki anak mantu niki kuwi kersane ibadah. Ibadah pas kan ya? Intinya isi doa untuk ibadah, berdoanya kepada Allah. Udah syarat oke beres. Dikabulke. Dilalah ketemu konco lawas. Iki kabare anakmu pira? Wah, anakku gentes 3. Lho, sing paling gede iki wis mantu. Lah iki sing aku iso ngrewangi apa iki? Alhamdulillah. Berarti Allah yang mempertemukan dengan teman. Lah barang meh mantu anak nomor 2 ki langsung koncoku sing kae. Koncoku sing kae. Yang pertama sama yang kedua sama atau jauh berbeda? Jauh berbeda. Bapak Ibu rahimahullah. Cukup 3 kaidah. Kaidah yang nomor 3 sekarang. Tapi yang nomor pertama dan nomor 2 ampun dilupakan. Yang pertama, pastikan berdoa itu sesuai selera diri atau sesuai kemauan Allah. Berarti boleh tidak orang berdoa ningkat omah? Boleh atau tidak? Gue ngopon disik ngeten to. Nggih ngopon disik. Ya, umumnya. Berarti kalau doa itu intinya untuk ibadah, ya silakan. Karena memang begini Bapak Ibu rahimahullah. Hadisnya. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan seluruh isi dunia itu dilaknat. Jadi nek ngerti dunia dilaknat, pengen nambah mobil lho bener. Pengen apa betul? Pengen. Kita ini memang minal dablekin. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah SAW pernah ke pasar Madinah. Pasar Madinah, kemudian melihat ada bangkai kambing yang sudah membusuk, campur antara daging dengan kulit, kulit dengan bulu sudah nyampur. Lalu kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, maukah kalian membeli bangkai kambing ini? Jawabannya mau atau tidak? Tidak, gratis dengan pesawat. Diantar negeri. Ngomong di Nah terus kanjeng Nabi ketika ngeten, sesungguhnya ada yang lebih menjijikkan minat jifat min hadi jifati daripada bangkai kambing. Apa itu ya Rasul yang lebih menjijikkan? Ad-dunya, dunia itu lebih menjijikkan. Nah menurut tas dunia itu lebih menjijikkan daripada bangkai berpun. Ingin nambah kendaraan boleh betul. Pengen betul. Minal. Masya Allah. Tidak hanya itu, ini pen kersane dipertegas. Nabi Daud alaihissalam niku pernah dipuji kalian Gusti Allah. Ya Daud, innaka a'badan nasi. Daud, sesungguhnya engkau ini orang yang paling kuat ibadah. Nabi Daud kuat banget. Siangnya saja coba ada yang kuat tidak seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu bertahun-tahun hingga akhir hayat puasa tidak, puasa tidak, puasa, dan itu istiqomah. Dewi kadang bengi sahur, isu sahur bisa. Terus alasan bila piye ono tamu. Orang mergo tamu, mergo tamu ning nggo duren iki. Masyaallah. Innaka abadan nasi. Belum lagi malamnya Nabi Daud. Malamnya Nabi Daud luar biasa. Dibagi menjadi 3. Mikir di umat karena beliau raja, kemudian
untuk ibadah dan untuk keluarga. Kata-kata untuk keluarga itu pun ibadah, dan beliau lebih berat. Kenapa? Istrinya 99. Ojo dibayangke dhewe siji wis mumet. Nah, tapi barang ono sing muni amin apa ya ono sing krungu. Masyaallah. Ya Daud, innaka abdan nasi. Sehingga kemudian Allah pun berkata, yang kemudian ini dilestarikan dalam hadis qudsi yang sampai juga kepada Rasulullah. Allah berkata kepada dunia, ya dunia, uhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hai dunia, kau layanilah orang yang mengabdi kepadaku, kata Allah, dan kau kerjani sekalian orang-orang yang mengabdi kepadamu, wahai dunia. Namanya dikerjani, kau ini dikai jebule buri-buri di guling kayak itu dikerjani itu. Kaya ini gede ini rakaruan jebule kropos. Sing weruh niku wah rasane gurih banget niku. Weruh jebule niku dikerjani kalih. Bon, nek pun kertas kados niki jenengan sudah tahu yang seperti ini, gimana mau nambah tingkat lantai mboten? Kendaraan tambah mboten? Tambah mboten? Minal. Karena kita ini minal dadutin, ternyata ada solusi. Ad-dunya mal'un, hadis sing kula waos dari kampung. Ad-dunya mal'un, dunia itu dilaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan dilaknat seluruh isinya. Seluruh isinya dilaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir beribadah kepada Allah, itu tidak dilaknat. Wa mawala, dan setiap fasilitas untuk ibadah. Maka monggo ndonga kowe mobil, monggo fasilitas ibadah monggo. Kalau berdoa tentang mobil dan jelas ini fasilitas ibadah, monggo. Tapi ojo ngomong tok, kadang-kadang lebar diparingi. Nah, wong kula nek tanglep ngeten wis lah, wis rasa angel-angel. Saya tanya sama panjenengan, jenengan gadah mobil kali Pajero dan Avanza, terus RT apa RW meh nyilih gawe tilik wong loro, niki sing diambil ke yang dipinjemkan yang Pajero atau Avanza? Nah, rugi wis ora cetha. Malah ono sing jawab, "Anu Pak Ustaz, sewa kangkok." Oh. Maka dengan ngaji bersama-sama, nek ada yang kurang tepat kita bisa bareng-bareng istighfar, nek ada yang tepat kita bisa bareng-bareng hamdalah, alhamdulillah. Nah, kalau tahu ngaji kan jurangnya, paham itu. Tapi saya lihat di sini sudah wajah-wajah ngaji semua. Jam berapa tadi nek malam? Ibu-ibu berapa juz itu? Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Buat kula tak takleti jak jaringan cerita Imam Hanafi niki rambungnya jam pinten? Mboten. Hah? Setengah sedasa nggih, sepakat nggih. Setengah sedasa nggih, alhamdulillah. Antum sepakat nggih. Setengah sedasa. Ini mulai jam tadi mulai jam berapa? Setengah 9 ya tadi ya. Setengah 9 selesai jam setengah 10 mas, jam bonus air itu. Insyaallah. Imam Hanafi radhiyallahu anhu itu satu ketika dibilang gini sama jamaahnya, ya Syekh, wa ya imamna, wa ya murabbi ruhina, wa guru kami ini sangat pingin meneladani engkau, yang engkau ini seluruh malamnya digunakan untuk sholat. Nangis waktu beliau, nangis, tidak nerangkan apa-apa, nangis. Terus kemudian pulang. Habis pulang beliau berkata demikian sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku hanya separuh yang kugunakan untuk ibadah, yang separuhnya aku gunakan untuk tidur. Lalu kemudian ada seorang berkata bahwa aku seluruhnya untuk ibadah. Maka mulai malam ini biar aku ini seperti yang dilihat oleh
hamba-hambamu yang engkau gerakkan lisannya untuk memujiku, sejatinya adalah engkau yang menggerakkan. Maka mulai malam ini ya Allah, ku jadikan seluruh malamku untuk ibadah. Jadi nek kula pun husnudun kalih panjenengan jam berapa mau? Niku kersane enten tanggung jawab dengan Gusti Allah jenengan terus pripun? Mulai malam ini. Tapi wong mboten mulai malam ini wingi-wingi mawon jam kalih nggih. Alhamdulillah. Mung jam kalih napa derek cetok. Masyaallah, muga-muga salat. Amin Allahumma. Nah, pada kaidah yang nomor 3 sekarang. Kaidah pertama, substansinya atau isinya untuk ibadah. Monggo jenengan ya Allah, tapi kok rusak tuh ya Allah, muga-muga kencangan HP, saged tumbas HP, paling rezeki nggih tumbas HP. Tapi tanya ya HP ini nggih napa? Nggih fasilitas ibadah apa mboten? Nomor 2, mintanya kepada siapa? Hari ini Pak rahimakumullah, ini sebelum masuk ke kaidah nomor 3 Pak rahimakumullah, hal ini penting bukan untuk diri, tapi juga untuk keluarga. Jangan sampai kita didik keluarga itu dengan harta, bukan dengan iman. Didik istri misalnya, butuh apa? Duitnya. Anak butuh duitnya, duitnya. Kayak gitu bahaya Pak. Satu ketika nanti akan ada ungkapan, ada uang abang di saya, tak ada uang abang di diulang. Nah, maka mulai hari ini pada saat istri atau anak berkata, misalkan anak itu saya paling gampang anak saya sih bilang begini, Pak beliin sepeda, saya bilang selalu. Biasanya santri-santri supir menjadi saksi, ya berdoa dulu sama Allah, yang ngasih rezeki itu Allah. Anak Pak boten nolak. Nah terus gimana? Saya langsung bilang, ya Allah, anak tiru ya Allah, ajibah, nama anak saya, berikan sepeda, buat langsung ngaji sama main, apa anak-anak, Masya Allah. Terus nanti Gusti Allah ngasihnya kapan Bah? Ngono kan anak. Lah saya jawab, Gusti Allah itu ngasihnya kalau sudah benar-benar perlu untuk alat ngaji. Lah terus Gusti Allah ngasihnya di mana? Ya Gusti Allah itu ngasihnya bisa di sini, bisa di rumahnya Eyang, ngomong-ngomong toh. Masya Allah. Lah satu ketika pas kula wangsul kula niku asli niku ono sapa, moko rada napak-napak pripun ngoten. Nah, pada saat saya pulang niku tilah. Dulu zaman anak kula sing barang niku tuh salib. Kula niku anake nembe sekawan. Rajin gitu. Lah kata kula niku meh napa nek barang ngaji terus meh napa. Wah. Lah niku kula medhun mobil niku langsung dia mundur mobil kan wau lah. Kula siap-siap nurun-nurun ke barang. Ini balik mulai langsung. Wah, niku Gusti Allah sudah ngasih sepeda. Kaget. Lah terus ngasih gimana? Lewat Eyang lah. Terus gini. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting diajarkan ke keluarga bahwa kalau minta apa-apa, minta ke Allah dulu. Soal Allah ngasih lantaran siapa? Bisa siapapun. Tapi ini penting. Nanti akan menjadi tanaman-tanaman iman. Sehingga besok dia butuh apa-apa, ya Allah, terbiasa berdoa. Dan jangan terlalu sempurna banget di depan anak. Kalau terlalu sempurna banget saat kita bisa, oke. Tidak pas tidak bisa, habis. Lalu semua benar. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kaidah yang nomor 3. Kaidah yang nomor 3. Di kaidah yang pertama tadi apa? Itu isinya untuk ibadah. Nomor 2, mintanya hanya kepada Allah. Di kaidah yang nomor 3 adalah di sini disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim.
kaidah yang nomor 3 adalah monggo panjenengan ndonga niku tapi sing diiling-iling niku senes isi donga, tapi Gusti Allah. Kula maksud iki pen persane gampil ya. Saya tanya, berdoa itu wow intine nggo gawe napa? Ibadah. Ibadah kali sinten? Gusti Allah. Ibadah kali Gusti Allah. Berarti sing diiling-iling napa? Gusti Allah. Nabi Musa, lagi-lagi Nabi Musa niku disebutkan kalimullah, seorang salah satu nabi yang kalimullah, sering berdialog dengan Allah. Nabi Musa itu punya seorang teman, duwe kanca. Temannya Nabi Musa itu soleh, ndongone kepada Allah, ya. Isi doanya ya untuk ibadah kepada Allah. Tapi mboten dikabul-kabulke kali Gusti Allah. Sampai Nabi Musa ini sesumbar mboten ngeten niku. Ya Allah, ini teman saya kok tidak kau kabul-kabulkan ya Allah. Andaikan saya Tuhannya lu tak kabulkan wingi-wingi. Ngelihat temannya Pak saking butuhe, yo ngibadahi wis sae, yo ndongane pun sae, yo isi dongane sae. Nah, fa'auhallahu ilaihi. Allah mewahyukan lagi kepada Nabi Musa. Begini kata Allah, Musa, temanmu itu pada saat berdoa bukan ingat kepada aku, tapi ia ingat kambing-kambingnya. Kalau tak takut dengan donga lunas utang kersane saged ibadah. Sing dieling-eling ya Allah, eling Gusti Allah. Napa sing dieling-eling bayangan medenine sing nagih. Sing pundi iki? Donga mobil. Sebut saja napa Pajero ta napa donga mobil. Kalau tak sing dieling-eling itu Gusti Allah. Nopo mobil. Nah, ini namanya bukan doa, ini namanya permainan psikologis. Dongo anak, misalkan anak beling ora gelem salat, ora gelem ngaji, pindah sekolahan kono, pindah sekolah kene, sekolah kono, dipondoke dilalah wong tuane tekan omah bocah seneng omah dhisik. Wis aja sendiri. Anak beling. Saya tanya, pada saat kita berdoa tentang anak yang beling agar menjadi soleh, sing kebayang niku eling Gusti Allah, napa belinge anak? Belinge anak, nesune bojone, terus macam-macam. Nah, ini kan enggak. Maka terus pripun sing jenengane eling Gusti Allah? Dalam satu hadis qudsi disebutkan demikian. Hadis ini sahih. Man syaghalahul Qur'an, orang yang disibukkan oleh Al-Quran, wa dzikri, dan disibukkan oleh zikir ibadah, an mas'alati, sampai dia tidak sempat untuk berdoa. Ya jane ono kepengin doa tapi ora sempat saking sibukin doa. Is cukup ya Allah entek terus zikir. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku kasih, kata Allah, orang tersebut sesuatu yang lebih utama dibanding orang-orang yang jelas-jelas berdoa. Sallallahu alaihi Muhammad. Simpelnya monggo dengan eling isi doa, mobil lah, rumah lah, anak beling lah. Nah, kadang-kadang nek ndonga tentang bojo malah sing dieling-eling merengute. Tenang ngono, tenang wis gitu mboten. Merengute. Wah, ngeri. Kadang-kadang dongane nggih mboten bener, ya Allah. Bojoku to ya Allah. Mentolo jan tak tuker tambah. Wah niki ora bener-bener. Niki jane ora jelas kan iki ndonga napa sedang bermain psikologis. Ini bermain perasaan, bukan sedang berdoa. Wong sing Gusti Allah sithik tapi ngiling-ngilingi masalah doa. Niki kita kan wagu. Padahal sesuatu itu kalau sudah dibawa ke ranah doa, dibawa kudune ampun dieling-eling. Wong kita saja kalau sudah membawa barang dibawa ke napa perusahaan kurir gitu ya, kurir pun di TP jadi dibawa men Boyolali. Habis itu tenang napa jek mikir? Tenang.
Lha kok lebar ndonga utawa pas ndonga kok ora tenan tak aku to niki. Gusti Allah kalah rukurir, kudune kan luwih mantep. Makanya kula punya SOP kalau habis doa tidur, memastikan wis mantep mantep mawon. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu doanya orang luwih ngeri-ngeri. Nek sing jek nom-nom dengan ya Allah. Dulu suami saya sebelum jadi sama saya itu kayaknya sugih ya Allah. Pas ngelamar itu di mobil akhirat. Barang saya gitu ya Allah jebule. Ya Allah. Jebule saya. Ya Allah. Keblondro. Pulang kuya lagi kan, ya, tinggi betul. Insyaallah. Allah. Jadi jelas ya. Jadi tidak usah terlalu sibuk menyebutkan ini. Udah. Para nabi kita itu berdoanya simpel. Coba nabi yang sampai sakit itu Nabi Ayub ya, Nabi Ayub alaihissalam. Itu kan beliau itu ya sakit, kemudian keluarganya hilang ya. Diambil sama Allah, pamornya atau pengikutnya juga pada pergi, terus kesehatannya juga diambil sekalian, peternakannya dan sebagainya. Beliau tidak doa terlalu panjang. Beliau ngomongnya tentang Rabbi inni massani dur. Ya Allah, aku diliputi oleh masalah. Tapi tenang, fa anta arhamur rahimin. Engkau ini yang paling pengasih di antara yang pengasih. Terus habis itu beliau lanjutkan zikir lagi. Sampai diambil semuanya, sisa yang untuk alat zikir. Barangkali kalau beliau berdoa, kadang-kadang doa terlalu detail itu bukan malah baik, tapi malah membatasi balasan Allah, membatasi keterkabulannya. Barangkali kalau Nabi Ayub berdoa ya Allah sehat, belum tentu hartanya kembali. Atau beliau berdoa ya Allah hartanya kembali, belum tentu sehat, belum tentu kemudian pengikutnya kembali. Tapi karena beliau berdoa saking pahami bahwa Allah paham. Kula wangsuli saking pahami bahwa Allah paham, maka dicukupkan dengan kata anta arhamur rahim. Habis itu sibuk lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Jadi kalau kita simpulkan, yang pertama berdoa itu isinya adalah untuk ibadah. Dalam rangkanya juga dalam rangka ibadah. Mereka dalam rangka butuh begitu dikai minal lalihin suwi wa dikai minal mutungi. Maka tunggu niku intine nggih ibadah. Karena ibadah berarti kaidah sing nomor 3 sing dieling-eling Gusti Allah. Niki kula mboten ateges guru di jenengan. Wong kula maos kitab kan berarti kula ngaos. Alhamdulillah. Al-Fatihah.